Assalamualaikum, halo guys, welcome to my channel Isniva Islami. Di vlog kali ini, aku mau ajak kalian jalan-jalan virtual di Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Di dalam benteng ini terdapat beberapa bangunan lain yang tak kalah menarik, yaitu Masjid Sultan An-Nasir Muhammad bin Qalawun. Masjid ini dibangun pada tahun 1318 oleh Sultan Mamluk An-Nasir Muhammad bin Qalawun sebagai masjid kerajaan untuk benteng tersebut. Masjid ini memiliki ciri khas halaman terbuka yang dikelilingi oleh 4 portiko, 2 minaret, dan kubah yang dihiasi dengan dekorasi geometris dan ayat-ayat Al-Quran. Masjid ini menjadi sangat penting selama periode Mamluk dan digunakan oleh para penghuni benteng. Masjid ini pula merupakan contoh penting dari arsitektur Mamluk dan tetap menjadi daya tarik wisata di Kairo hingga saat ini. Pada awalnya, masjid ini dibangun sebagai masjid kerajaan di dalam benteng Salahuddin, tempat Sultan melaksanakan sholat Jumat. Di dalam benteng ini juga terdapat Masjid Muhammad Ali Pasha, yang dikenal juga sebagai Masjid Alabaster karena penggunaan marmer dalam pembangunannya. Selain itu juga terdapat Mathaful Harbil Qawmi atau Museum Militer Nasional. Di museum ini terdapat koleksi pesawat tempur, patung para pemimpin yang sempat menguasai Mesir, dan lain sebagainya. Guys, ini dalam museum militer. Ada banyak ruang-ruangan, ada ruang raja-raja dan ratu-ratu, terus ada juga battles in King Al-Ma'arif fi Asrul Malik, Tahtamis Asalis. Terus ini ada salah satu. Sekarang aku lagi di ruangan itu. Terus ini ada alat replika ya, panah ini ada patung tanpa kepala. Punya siapa sih? Khatib Hafid Ros ya Imam. Di sini aku menemukan lukisan yang cukup unik karena jika kita melihat dari kanan gambarnya seperti ini, namun ketika kita melihatnya dari sisi kiri, gambarnya akan menjadi seperti ini. Di ini ya, kerajaan-kerajaan gitu.
Dan ini adalah pakaian yang dikenakan pada masa Islami di Mesir. Oke, karena kita udah lumayan lama di sini dan masih ada beberapa tempat yang belum kita datengin, jadi kita memutuskan untuk mencari jalan keluar. Sebenarnya ruangan ini masih luas banget ya, Syah. Tapi karena depan udah mau close ya, udah mau tutup. Jadi kita harus mencari jalan keluar dulu. Mesin guys, yang keluar. Bisa lewat lagi tapi lagi ya. Betul ya. Jadi kita mau keluar guys, katanya harus lewat Silim. Silim itu tangga. Bentar sini ya. Berasa lagi di kerajaan-kerajaan gitu ya, Syah. Sekarang kuliah kembali ke kerajaan. Jadi guys, kita tadi mau khuruj. Tapi emang ini ada tulisannya khuruj sih. Tapi ternyata ada kereta kencana ini. Arobah landau fi asril Khedivi Ismail. Kereta landau pada masa Khediv Ismail yang digunakan dalam beberapa upacara penting. Salah satunya yaitu memindahkan kiswah Ka'bah dari Mesir ke Hijaz. Dan untuk menyambut para utusan-utusan penting yang datang ke Mesir untuk menghadiri upacara pembukaan Qanah Suez. Ini baju-baju perangnya guys. Mohon maaf, perasaannya gak enak ya, kayak mencekam. Kamu menemukan jalan keluar, ini masih banyak banget tuh. Ini ada Muhammad Roti Pasha. Biasa ada alat-alat perang. Nih kita cuma mau nyari jalan keluar, tapi di malah ketemu malah ketemu tempat apa yang baru-baru semua. Kita dari tadi mau urut, entah urut apa yang dimaksud guys. خطة عدوان على مصر. Kayak TV zaman dulu ya? Kayaknya. Ceritanya kan kayak beritanya dulu. Nih guys, kita menanyakan exit ini, tapi belum dapat exit juga. Ternyata masih panjang. Kalau kalian kesini ya harus ini ya, siapin waktu yang banyak. Ini lagi musyawarah persahabatan. Ada lukisan kunjungan Presiden Muhammad Anwar ke Al-Quds.
Palestina. Sama-sama. Jadi ini ya guys, kalau kalian keluar intinya pintu keluarnya kayak gini di sini. Udah finally. Tadi huruj. Ternyata emang hurujnya dari tempat kita tadi lumayan panjang. Ya Syah? Ternyata huruj dari tempat kita tadi lumayan panjang ya. Sama. Ini kalau kalian mau beli es krim juga bisa guys, 20 geneh. 20 gini aja. Oh iya, tadi masuk asal. Beda ya. Jadi tadi kita masuk di sana, terus keluar di sini ada penjual es krim. Nah, ini juga ada Iroh, ada pesawat M21. Ini ada 151. Sampai malam. Jadi guys, ini ada bentengnya. Nah ini tuh yang bolong-bolong itu tuh jendela ya yang dipakai oleh pasukan pemanah untuk mengintai para musuh. Tempat tujuan kita berikutnya yaitu Masjid Muhammad Ali Pasha yang dibangun pada abad ke-19 atas perintah Muhammad Ali Pasha untuk mengenang putranya. Di bagian luar, terdapat sebuah menara jam yang merupakan hadiah dari Raja Perancis Louis Philippe I pada tahun 1846. Masjid Muhammad Ali Pasha secara umum dibangun dengan mengadopsi gaya masjid dinasti Utsmaniyah. Bangunan masjid dengan 2 buah menara tinggi yang ramping dan runcing seperti sebuah pensil, mengapit kubah utama dan sejumlah kubah kecil di sekitarnya. Terdapat tempat untuk berwudu di tengah halaman masjid yang sekarang sudah tidak terpakai. Masjid ini juga disebut dengan Masjid Alabaster karena sebagian besar dilapisi dengan marmer alabaster. Dan kadangkala juga disebut sebagai Masjid Al-Marmari, merujuk kepada bahan marmer yang mendominasi bangunan masjid ini. Selain cahaya alami, sistem pencahayaan masjid ini disinari oleh lampu-lampu gantung raksasa di bagian tengah ruang sholat. Lampu-lampu gantung raksasa tersebut diberi bingkai lampu-lampu gantung listrik yang memiliki ukuran lebih kecil dengan bola-bola kristal yang indah dan menawan yang terdapat di sekelilingnya. Guys, dinding ini terbuat dari marmer. Gimana? Bagian langit-langit puncak kubah dihiasi ukiran geometris dengan 4 pojok yang terukir kaligrafi 4 nama Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an.
dari sini, kalau kalian udah keluar dari masjid, kalian bisa ngelihat pemandangan kota Kairo. Kota Kairo. Dan dari sini juga kita dapat melihat masjid kembar, yaitu Masjid Sultan Hasan dan Masjid Ar-Rifai, yang mana antara kedua masjid ini berbeda 500 tahun. Masjid Sultan Hasan lebih dulu dibangun daripada Masjid Ar-Rifai. Benteng ini dibangun oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1176 sampai 1183 Masehi. Di bawah direksi arsiteknya yang bernama Bahauddin Korakush Al-Asadi dan disempurnakan lagi pada zaman saudaranya yaitu Sultan Al-Malik Al-Adil pada tahun 1208 Masehi. Benteng ini mempunyai tinggi 10 meter dan ketebalan 3 meter. Benteng ini dibangun khusus untuk melindungi kota Kairo dari serangan pasukan salib ketika itu. Beliau memilih Bukit Muqattam sebagai lokasi untuk benteng ini agar mempermudah penyerangan dan pengintaian dalam satu waktu. Aisyah. Oke guys, sekian untuk perjalanan kita hari ini. Thank you for watching and see you in the next my video. Don't forget to like, share, and subscribe. Wassalamualaikum.